Mengelola dan melakukan. Siti Marfuah Nurul Halimah, NIM 200001036 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas B. 1.1. Apa yang dilakukan manajer? Manajer sering beralih dari satu tugas ke tugas lain, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah yang muncul. Selain itu, juga mengamati para CEO dalam pekerjaannya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menghabiskan waktu. Rata-rata, manajer hanya menghabiskan 25% waktunya untuk bekerja sendiri dan waktu itu dihabiskan sebagian besar di rumah perjalanan pulang pergi. Beberapa dari mereka menghabiskan waktu kurang dari 70% waktu bersama orang lain. Dan beberapa menghabiskan hingga 90% waktu kerja mereka. Lalu, 1.2. Para manajer bermain peran. Peran interpersonal. Ada pertama peran manajer dari interpersonal yaitu figurehead. Melakukan tugas formal seperti menyapa pengunjung dan menandatangani kontrak dan dokumen hukum lainnya. Yang kedua, pemimpin. Memotivasi, melatih, menasihati, berkomunikasi, dan mengarahkan bawahan. Yang ketiga, hubungan. Memelihara dan mengelola tautan informasi di dalam dan di luar organisasi. Peran manajer yang kedua yaitu informasional. Pertama, tugas perannya yaitu monitor, mencari dan menerima informasi dari berbagai sumber web, laporan, dan kontrak jurnal industri. Yang kedua, penyebar, menyampaikan informasi kepada orang lain dalam organisasi melalui memo, panggilan telepon, email, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu juru bicara, mengirimkan informasi kepada orang di luar organisasi melalui wawancara pidato dan komunikasi tertulis. Masih lanjutan yang tadi, para manajer bermain peran. Yang ketiga yaitu keputusan. Peran manajer di keputusan ini, pertama ada pengusaha menginisiasi proyek yang mengarah pada perbaikan, mendelegasikan tanggung jawab generasi ide kepada orang lain dan mengidentifikasi ide terbaik untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, penanganan gangguan, mengambil tindakan korektif selama konflik dan krisis, menyelesaikan perselisihan di antara bawahan. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya, memutuskan siapa yang menerima sumber daya, mengelola jadwal dan budget, serta menetapkan prioritas. Dan yang terakhir yaitu perunding, mewakili sebuah tim, departemen mengenai kontrak, serikat negosiasi, dan lain-lain. 1.3. Karakteristik utama pekerjaan manajer. Tanggung jawab yang dimiliki manajer organisasi yaitu manajer terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengendalikan. Tanggung jawab mereka dapat digabungkan menjadi 9 jenis utama aktivitas, yaitu pertama, perencanaan jangka panjang, 2, mengontrol, ketiga, pemindaian lingkungan, dan yang keempat, pengawasan, kelima, koordinasi. Keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran. Ketujuh, hubungan komunitas. 8, konsultasi internal. Yang ke-9, memantau produk dan layanan. Selanjutnya, variasi dalam pekerjaan manajerial.
Pertama, ada manajer eksekutif. Manajer eksekutif ini berada di posisi teratas hierarki dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi, terutama arahan strategisnya. Yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah ini berada di tengah hierarki, bertanggung jawab atas departemen utama, dan mungkin mengawasi manajer tingkat bawah lainnya. Dan yang ketiga, manajer lini. Manajer lini pertama mengawasi karyawan pangkat dan file dan melaksanakannya sehari-hari kegiatan dalam departemen. Manajer eksekutif membutuhkan keterampilan yang jauh lebih konseptual dan lebih sedikit penggunaan teknis. Manajer lini pertama umumnya membutuhkan lebih banyak keterampilan teknis dan keterampilan konseptual yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, keterampilan hubungan manusia atau keterampilan orang tetap penting untuk sukses di 3 tingkat dalam hierarki. Begitu, cukup sekian dari saya. Presentasi saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.